are the world's greatest mercenaries. Was that the contact? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo empren-empren sekalian, semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan banyak rezeki ya. Oke, langsung aja kali ini Mamang akan ngecapluk sebuah alur cerita dari film yang bertabur bintang. Bukan itu cuy. Film bergenre action ini berisikan artis-artis papan atas yang tentunya masing-masing dari mereka merupakan aktor action yang memukau di setiap filmnya. Film yang berjudul Expendables ini dirilis di tahun 2010 yang bercerita tentang sekelompok tentara bayaran yang akan melakukan misi membunuh seorang jenderal di suatu wilayah. Nah, kalau gitu kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya cuy. Film diawali dengan tampilan di dalam sebuah kapal yang sedang dibajak oleh sekelompok bajak laut dari Somalia. Para anak buah kapal ini kemudian disuruh untuk melakukan sesi pemotretan sebagai kenang-kenangan pernah ditawan oleh bajak laut tersebut. Namun sayangnya itu semua tidak betul kawan. Para bajak laut ini sebenarnya sedang melakukan rekaman untuk meminta tebusan kepada bos mereka atau siapapun lah pokoknya yang mau nolong orang-orang ini ya. Tiba-tiba tangan ketua perampok ini dipenuhi oleh sinar laser pulpen berwarna merah yang membuatnya semakin sieun akan datangnya malaikat Israel. Don't shoot me. There's your money. Release the hostage. What do you know, a greedy pirate? Saling kekeh antara dua kubu yang tidak mau mengalah, akhirnya Barney dan Lee menyusun rencana untuk berbagi menyerang mereka. Drop your guns! That John, you should take the two on the right, not the fast anymore. Get out! Setelah berhasil membunuh semua bajak laut itu, salah satu rekan Barney yang bernama Gunner yang memiliki jiwa buas ingin menggantung salah satu dari bajak laut itu demi sebuah kepuasan. Merasa cucungur dari rekannya tidak dihiraukan Gunner, Yin yang merupakan tim dari Barney mencoba menghentikannya namun gagal. Hingga akhirnya Barney sendiri yang harus turun tangan dengan pistol koboynya. Let him go, Gunner. How you doing, Barney? Let him go, Gunner. Di dalam pesawat mereka terlihat Abang Toll Road alias Jalan Tol sedang bersantai dengan yang lainnya. Kemudian Lee atau yang lebih dikenal dengan Mamang saya ini membebaskan Gunner yang sedang terikat. Sebagai ucapan terima kasihnya, Gunner pun memberikan pisau miliknya yang disita sebelumnya kepada Lee yang ahli dalam bermain pisau dan juga cutter itu. Lee kini telah selesai dari misinya dan kemudian langsung mendatangi sebuah rumah yang mana itu adalah rumah dari kekasihnya. Berusaha tampil romantis, Lee memberikan sebuah cincin ruby yang mahal pastinya kepada kekasihnya tersebut. Namun tanpa diduga dari dalam keluar seorang pria yang merupakan kekasih baru dari kekasihnya Lee itu. Aduh ribet cuy. Pundung mengetahui hal itu, Lee pun pergi dari sana. Namun Lacey berusaha menjelaskan alasan dirinya mencari berondong baru. Lee yang gak mau tahu segala alasan dari Lacey kemudian memilih tancap gas dengan motor Ducati yang sudah menjadi idaman Mamang selama ini ya. Di adegan lain, Barney mendatangi seorang pria bernama Toll di bengkel tato miliknya yang merupakan base camp mereka. Ini namanya hampir-hampir mirip ya sama yang tadi. Setelah menyuruh ublag sewaannya pergi, Toll kemudian segera menyelesaikan tato yang belum selesai pada tonggong Barney. Tak lama, Lee juga datang ke sana. Melihat kegalauan di wajah temannya itu, Toll menawari Lee untuk membuat sebuah tato sarang laba-laba di kepalanya yang mirip bohlam itu. Karena Lee menolak, Toll akhirnya menantangnya untuk beradu lempar pisau. Kemudian telepon di sana berdering kring-kring-kring di mana itu adalah panggilan pekerjaan untuk mereka. Adegan kemudian berpindah ke sebuah tempat di Villena. Terlihat di sini sebuah mobil yang baru saja menurunkan beberapa orang sandera di dalam sebuah markas militer. Salah satu prajurit berbaret merah kemudian melaporkan penangkapan itu kepada atasannya. Sang jenderal yang bernama Garza
lalu segera menginterogasi mereka. Namun tiba-tiba muncul seorang pria bernama James Monroe yang langsung menembak salah seorang sandera. He wasn't stealing from you. He was stealing from us. Di sisi lain, Barney yang kini berada di dalam sebuah gereja sedang berbicara dengan seorang pria bernama Mr. Church terkait pekerjaan mereka. Di sini, Mr. Church mengajak pria lainnya ke dalam misi yang akan dilakukan oleh Barney. Trent sepertinya adalah mantan musuh dari Barney yang mana mereka ditawarkan untuk sebuah misi yang sama. Namun saat Mr. Church mengatakan misinya adalah untuk membunuh seorang jenderal bernama Garza di Villena, Trent pun merod karena menurutnya itu adalah hal yang mustahil. Trent akhirnya mundur dari misi ini dan membiarkan Barney untuk mengambil misi tersebut dengan upah kerja $5 juta. 5 mil. 5 mil. I have a problem with these people try to fuck me over. Barney pun tiba di base camp dan di sana tiba-tiba muncul gunner yang menanyakan perihal misi mereka di Villena. Namun kali ini Barney sepertinya tidak akan membawa gunner dikarenakan kecanduannya yang bisa mengacaukan misi nantinya. Mereka kemudian melakukan rapat kecil-kecilan terkait misi mereka di Villena. Ian di sini juga menanyakan berapa jumlah pembayaran dari misi ini kepada Barney karena ia membutuhkan uang yang banyak untuk keluarganya. Sedangkan Abang Tol yang mempunyai masalah akan emosinya itu tiba-tiba tersinggung akan telinganya yang berbentuk seperti sayur engkol. Tak memperdulikan ocehan rekannya, Barney pun menjelaskan bahwa target mereka adalah seorang jenderal bernama Garza dan dirinya dan Lee akan mengintai tempat tersebut terlebih dahulu. Di dalam pesawat, Lee menyempatkan diri curhat kepada Barney akan hubungannya yang kandas. Dan setelah tiba di tempat tujuan, Barney dan Lee yang menyamar sebagai ornitologis atau ahli manuk ini segera mendatangi bagian imigrasi agar bisa masuk ke wilayah Villena. Sempat gagal dikarenakan wajah Lee yang terlihat gugup, akhirnya mereka pun lolos masuk ke sana. Tiba-tiba jalan di sana dipenuhi oleh para tentara. Lee segera merekam kejadian itu dengan kameranya untuk menandai target mereka. Mereka kemudian mendatangi sebuah warteg lokal di dekat sana. Saat Lee kembali curhat masalah hubungannya, tiba-tiba muncul seekor wanita pribumi yang merupakan informan mereka di Villena. You the contact? I'm Sandra. Follow me, please. Mereka bertiga kemudian pergi ke suatu tempat menggunakan sebuah mobil. Sandra di sini menceritakan bagaimana Jenderal Garza menjual jiwanya demi uang kepada orang kaya dari Amerika. Sandra percaya kalau suatu saat nanti semua akan kembali seperti semula dan ini yang membuat dirinya bersedia menjadi informan Mr. Church. Di sini terlihat James yang sedang murka akibat tidak ada pekerja satupun di ladang coklat miliknya. Merasa dilecehkan di depan anak buahnya, Jenderal Garza kembali mengancam James, namun James malah nampak tak peduli. Sedangkan di perjalanannya menuju istana Jenderal Garza, Lee tiba-tiba meminta untuk berhenti. Lee memilih untuk berjalan kaki melewati hutan-hutan untuk bisa mengintai jalur lain menuju istana tersebut. Tiba di sana, Barney yang curiga Sandra akan menjebak mereka itu pun meminta dirinya untuk keluar dari misi mereka. Dan tiba-tiba para tentara kembali muncul dan berusaha menangkap Sandra yang ternyata ia adalah putri dari sang jenderal. James dan kedua ajudannya yang merupakan pemain Smackdown itu segera mengejar Barney setelah mendapatkan laporan dari anak buahnya. We got a plane. No, I can't. Yeah, well, you don't have a choice. Barney kemudian menurunkan Lee dan Sandra untuk segera pergi dari sana, sedangkan dirinya akan mengamankan pihak keamanan agar mereka bisa lepas landas. Namun Sandra menolak untuk ikut dan kembali pergi menuju mobilnya. Beberapa penjaga berhasil dilumpuhkan dan pesawat mereka sudah siap untuk berangkat. Kemudian dari arah belakang muncul para tentara bersama James dan ajudannya yang bersiap membunuh Barney dan juga Lee. Where's the girl? God, she wouldn't leave. Would leave. Tiba-tiba Barney berubah pikiran dan memutar kemudinya untuk kembali. Lee pun segera pergi ke posisi penembak senapan mesin dan mulai menembaki para tentara tersebut.
Kejadian barusan membuat James marah besar kepada Jenderal Garza. Ia juga mengatakan bahwa itu semua diakibatkan keterlibatan dari putrinya Sandra. Kemudian, Gunner masuk ke dalam ruangan tersebut dan menawarkan kepada James untuk melakukan bisnis. Gunner ternyata di sini menawarkan lokasi dari rekan-rekannya kepada James dengan bayaran $100.000. Life's a joke, shitbird! Hey, be nice. Back off! Di sisi lain, Barney menjelaskan kembali semua tentang misi mereka kepada rekan-rekannya. James yang ternyata merupakan target utama misi ini adalah mantan dari agen CIA tempat si Bohlam bekerja. Namun Mr. Church tidak bisa menangani hal tersebut secara langsung yang pada akhirnya ia menyewa Barney dan timnya untuk melakukan hal tersebut. Di keesokan paginya, Lee yang belum bisa move on kembali mengunjungi rumah mantan kekasihnya. Melihat wajah mantannya itu sedikit penyok, ia kemudian mendatangi kekasih dari mantannya itu untuk membuat sedikit perhitungan. What do you want? Shouldn't have bruised her face. Really? Was worth it. Di Vilena sendiri terlihat sedang terjadi kerusuhan di mana James dan sang jenderal sedang menginterogasi para warga untuk mencari keberadaan dari Sandra. Mendapati rumahnya kosong dan hanya dipenuhi dengan gambar, James pun murka dan mencarinya ke tempat lain. Mereka pun akhirnya menemukan Sandra dan sang jenderal yang melihat anaknya berhasil ditemukan oleh James mempertanyakan kenapa dirinya tidak menjauh dari Vilena. Hingga akhirnya Sandra dibawa masuk oleh James dan anak buahnya untuk diinterogasi. Barney yang mengalami sedikit kegaulan akan sosok dari Sandra kemudian menceritakan hal tersebut kepada Toll. Ia ragu apakah harus menyelamatkan Sandra dalam misinya ataukah tidak. Toll kemudian menceritakan tentang masa lalunya yang pernah memiliki kesempatan untuk menyelamatkan seorang wanita melompat dari sebuah jembatan. Namun sayangnya hal tersebut tak dilakukannya yang menyebabkan penyesalannya sampai saat ini. No seed what was left of my soul, you know. Barney kemudian menceritakan keinginannya untuk menyelamatkan Sandra di depan Lee dan juga Yin tanpa melibatkan siapapun. Yin yang ingin mendapatkan bayaran lebih besar dari anggota timnya yang lain itu pun lantas mengikuti Barney. Come on, you gotta get the hell out. Just try. Don't lose your nerve. Di dalam mobilnya, Barney segera memakai cincin Ali keberuntungannya. Kemudian Yin menceritakan bagaimana ia bekerja lebih keras dibandingkan siapapun dikarenakan tubuhnya yang mini. Itulah alasannya ia ingin mendapatkan bayaran lebih banyak daripada yang lainnya. Dan tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa orang bersenjata dan Barney langsung menyuruh Yin untuk menembaki musuh dari belakang kolbak mereka. Barney juga baru menyadari bahwa salah satu dari orang yang mengejar mereka adalah Gunner. Adu bemper pun tak terelakkan. Gunner yang kesel mendengar ocehan orang di sebelahnya itu pun memutuskan untuk mempercepat tidur siang orang tersebut. Hingga mereka memasuki sebuah gudang tua yang membuat mobil Gunner terbalik dan ia harus menghadapi si mungil Yin. Memanfaatkan ruang sempit, Yin yang bertubuh kecil ini berhasil menghajar Gunner. Namun akhirnya, Yin tetap hampir tewas dan berhasil diselamatkan kembali oleh Barney. My turn! Am I dying? Shots a couple inches above your heart. Who sent you? Who hired you? Mereka berdua kemudian kembali ke dalam pesawat untuk melanjutkan misi mereka di Vilena. Di dalam sini, Caesar menceritakan tentang kekasihnya kepada Abang Toll. Kekasih yang dimaksud di sini adalah julukan yang diberikan kepada kedua senjata kesayangannya, yakni sebuah bom dan juga pisau cukur. Emang sakit nih orangnya. Di Vilena sendiri, sang jenderal yang juga merupakan seorang pelukis ini mendandani para prajurit elitnya dengan orat-oret krayon di wajah mereka.
Melihat hal itu, James lalu mendatanginya dan mempertanyakan alasan dari oret-oret tersebut. Di sini Jenderal Garza yang mengira bahwa Barney dan timnya adalah orang suruhan James untuk membunuh dirinya itu pun langsung meminta kepada James untuk melepaskan putrinya atau akan ditembak di tempat. Di sisi lain, Barney dan timnya sudah memasuki wilayah istana dari Jenderal Garza. Mereka semua segera menjalankan misi dan menempel beberapa biji bom di dalam bangunan istana, sedangkan Barney berusaha mencari keberadaan dari Sandra. Lee dan yang lainnya telah selesai memasang semua bom di sana dan mendapati diri Barney yang masih belum kembali. Mereka kemudian berpencar untuk mencari keberadaan dari Barney di dalam sana dengan sisa waktu 10 menit. Sedangkan Sandra yang disekap di dalam sebuah penjara bawah tanah itu kedatangan 2 orang tentara yang berusaha mencabuli dirinya. Namun hal itu berhasil dicegah oleh Barney yang datang just in time alias di waktu yang tepat. Barney segera membawa Sandra pergi keluar, namun ia kembali dihalangi oleh kedua anak buah dari James beserta para tentara elit dari Villena. Britt dan Payne mulai menginterogasi Barney di dalam sana, sedangkan Sandra dibawa kembali ke sang ayah. You know you're a lucky man. Well, you're lucky, man. No, you're a lucky man. How many men you got? Just your mother. Barney dan timnya akhirnya berhasil mengalahkan para tentara di sana dan Barney sendiri mulai mengejar Payne yang kabur. Sedangkan Yin harus berhadapan dengan Britt. Tentara elit mulai berdatangan kembali menembaki mereka dan Barney cukup kewalahan setelah mendapatkan Hayden terbang di dadanya. Abang Tol di sini terkena tembakan dan berhasil diselamatkan oleh The Next Rambo, Caesar. Remember this shit at Christmas. Come on, get my rifle, let's go. Mendapati semua kekacauan yang diakibatkan oleh James, Jenderal Garza kemudian memutuskan untuk mengusirnya. James yang sepertinya teboga KRA ini malah kekeh menjedok di istana sang jenderal yang membuat Jenderal Garza hampir menjadikan kepalanya odading. Barney dan timnya yang berusaha keluar dari ruang bawah tanah itu kembali mendapatkan sambutan meriah dari para tentara di sana. Los invasores americanos. What's he saying? He said we're dead with an accent. James kemudian membawa Sandra kembali untuk pergi bersamanya menggunakan sebuah helikopter. Lee memerintahkan Barney untuk segera meledakkan istana dari Jenderal Garza. Sempat menolak dikarenakan Sandra masih berada di dalam sana, Barney akhirnya memutuskan untuk meledakkan istana tersebut. Barney dan yang lainnya mulai keluar dari dalam sana di tengah kekacauan tersebut dan melakukan aksi saling tembak yang tak terhindarkan. Sembari kabur, mereka juga meledakkan senjata dan amunisi yang ada di pangkalan tersebut. Kalau dilihat ini persis kayak di adegan-adegan film Rambo ya, cuma bedanya Rambonya lebih banyak kalau sekarang. Barney yang melihat Sandra tengah dibawa lari oleh James itu lalu menyuruh Yin untuk mencegah James menaiki helikopter. Payne di sini kembali harus berhadapan dengan Abang Tol yang merupakan veteran di UFC. Dan Barney kembali berusaha mengejar James untuk menyelamatkan Sandra. Melihat helikopter kreditannya hancur berantakan, James segera berlari dengan masih membawa Sandra.
Barney berhasil mengejarnya dan melihat James mengancam akan menembak Sandra. Tak bisa berkutik, Barney pun terkena timah panas dari peluru yang ditembakkan oleh James. James di sini menawarkan upah 2 kali lipat dari yang ditawarkan oleh CIA untuk membebaskan dirinya. Namun Barney yang hanya ingin menyelamatkan Sandra melihat ada kesempatan di dalam kesempitan. We're both mercenaries. You're not as fast as you think. I'm beginning to sense that. Setelah berpamitan dengan Sandra, Barney melanjutkan untuk kembali ke Amerika bersama rekannya. I never really thought she was your type. Adegan berpindah di basecamp mereka yang terlihat mereka mulai merayakan keberhasilan misi ini dengan melakukan adu lempar pisau antara Lee dan juga Toll. Terlihat juga sosok dari Gunner yang kembali ke dalam tim setelah berhasil selamat dari kejadian sebelumnya. I once knew a man called Tool. Think he could beat me? Cool Tool? Ya, buat kalian yang demen cerita action macam beginian bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Ntar Mamang recap lagi film bergenre begini atau film lanjutannya. Karena ini film masih ada 2 lanjutannya ya. Oke, cukup sekian pembahasan capruk tentang alur dari film Expendables kali ini. Semoga masih bisa menghibur kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.